Yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Dajjal akan muncul di akhir zaman dan melakukan tipu daya ke seluruh negeri agar manusia menjadi pengikutnya. Meski memiliki banyak pengikut, pada akhirnya Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam bin Maryam. Lantas siapa saja para pengikut Dajjal di akhir zaman? Dijelaskan dalam buku Tanda-Tanda Kiamat Besar tahun 2007 oleh Mahir Ahmad Asy-Syafi'i. Para pengikut Dajjal berasal dari golongan orang-orang Yahudi, non-Arab wanita, hingga berbagai ras manusia. Tonton video ini sampai habis agar mengetahui 6 kelompok pengikut Dajjal di akhir zaman beserta ciri-cirinya. Ketahui juga bagaimana cara berlindung dari fitnah Dajjal. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai. Pengikut Dajjal yang ke-1 adalah Yahudi. Salah satu pengikut Dajjal adalah bangsa Yahudi yang suka membuat kekacauan di muka bumi sejak zaman para nabi hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, yaitu 70.000 orang Yahudi Asbahan mengikuti Dajjal. Mereka mengenakan pakaian luar jenis talis. HR Muslim dan Ahmad. Kedua wanita. Kaum wanita pada masa itu memiliki keimanan yang sangat lemah, bahkan para pria harus mengikat keluarga mereka yang perempuan agar tidak mengikuti Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal singgah di tanah bergaram yang terletak di lembah Markana, lembah yang terletak di dekat Madinah Al-Munawwarah. Dari arah Taif ini, sebagian besar orang yang keluar dari Madinah untuk menjadi pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai seorang pria membujuk ibunya, putrinya dan bibinya, lalu mengikat mereka karena khawatir mereka pergi menemui Dajjal. Hajar Imam Ahmad. Ketiga, setan dan jin. Setan dan jin adalah penghuni surga sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Namun setelah manusia pertama diciptakan, mereka ingkar dan bersumpah akan selalu menyesatkan manusia agar masuk ke dalam neraka. Di akhir zaman, setan dan jin akan mengikuti Dajjal dan membantunya menghasut manusia agar menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, pelaku seks menyimpang. Orang yang suka melakukan seks menyimpang seperti menyukai sesama jenis dan melakukan seks dengan cara yang dilarang juga disebut sebagai pengikut Dajjal. Hal ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut hingga sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagai berikut, artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. HR Tirmidzi. Kelima, pelaku perbuatan tercela. Selain perbuatan seks menyimpang, pelaku perbuatan tercela atau maksiat lainnya pun akan menjadi pengikut Dajjal. Misalnya adalah orang yang tidak mau berpuasa, mengabaikan azan, meninggalkan salat, berbuat bidah, dan memakan riba. Keenam, kelompok Hawari. Dikutip dari buku Fitnah Dajjalanya Judi dan Majud tahun 2019 oleh Leo Agus Saputro. Kelompok Hawari adalah pengikut Dajjal. Mereka berciri-ciri bersikap dungu, tidak mengetahui secara pasti aturan Islam yang benar, pandai berbicara, tapi hanya memahami Islam secara lahiriah, hingga terlalu mudah menganggap orang lain kafir. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, tetapi mengabaikan isi kandungan dan tidak pernah mengamalkannya. Cara berlindung dari fitnah Dajjal masih dalam buku Tanda Kiamat Besar 2007 dan situs New Online. Berikut ini cara berlindung dari fitnah Dajjal. Ke-1, mempertebal iman dan ilmu. Hal utama yang bisa menyelamatkan
kita dari fitnah Dajjal adalah keimanan dan ilmu tentang Dajjal. Kita harus mengetahui ciri-ciri Dajjal dan tipu dayanya, sehingga bisa menghindarinya. Sebab disebutkan dalam beberapa riwayat, banyak orang dengan mudah percaya dengan tipu muslihat Dajjal seperti menghidupkan orang mati. Kedua, menghafal Al-Kahfi. Dengan menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan membacanya sewaktu Dajjal muncul atau mendekat, akan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah cobaan Dajjal. Selain itu, riwayat lain menyebut menghafal 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi dan membacanya sewaktu Dajjal muncul dan mendekat juga menghindarkan dari fitnah Dajjal. Ketiga, tinggal di tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Ada sejumlah tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Selain itu, tinggal di dekat Masjidil Aqsa dan Bukit Tur juga diyakini aman dari Dajjal. Gunung-gunung atau padang pasir juga disebutkan tidak didatangi Dajjal karena dia lebih banyak mendatangi kota atau kampung. Sahih Muslim diriwayatkan oleh Ummu Syuraih bahwa aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah orang-orang melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung." HR Muslim. Keempat, membela diri sendiri. Selain melarikan diri ke tempat yang tidak bisa dijangkau, Dajjal manusia yang memiliki kemampuan menghadapi harus berani membela dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dia Dajjal muncul sementara aku masih hidup di tengah kalian, akulah yang akan menghadapinya untuk membela kalian. Namun jika dia muncul sedangkan aku sudah meninggalkan kalian wafat, maka setiap orang membela dirinya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikanku untuk membela setiap muslim." HR Muslim. Jika menjumpai Dajjal, kita juga bisa meludahi muka Dajjal. Ini sesuai dengan riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang Dajjal. Barang siapa di antara kalian bertemu dengannya, hendaklah dia meludahinya Dajjal pada wajahnya. HR Tabrani. Yang kelima, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara selanjutnya adalah selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan fitnah Dajjal. Salah satunya dengan membaca doa saat tasyahud. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam salatnya. HR Bukhari. Keenam, memperbanyak tasbih, tahlil, dan takbir. Kalimat thayyibah seperti tasbih, tahlil, dan takbir adalah kaum mukminin di tengah cobaan paceklik. Umat yang beriman harus bersabar serta mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang berarti tiada daya upaya atau kekuatan selain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Dajjal muncul di suatu tempat di antara Syam dan Irak. Kemudian dia berbuat kerusakan ke kanan dan ke kiri. Wahai para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tegarlah. Demikian sabda Rasulullah dalam HR Muslim.